Pak, itu jadi Kak, ini ada kegiatan ini Kak, makan bareng dulu Kak, Pak Ipon ngajak Kak, gimana Kak? Nah, makan dulu kita di bawah. Ya, makan dulu di bawah Kak. Ayo makan pion dulu yuk. Nggak usah dimatiin zoomnya, Nang. Oh iya Kak. Aja dulu yuk. Oke. Ya.
Mas Danang monitor, Mas Danang. Mas Danang monitor. Itu yang udah hadir siapa aja? Yang udah hadir siapa aja? Ada Pak Adit, ada Pak Mami, Terus? ada Pak Iba, Pak Ahmad, panitia, Ya. Nah, nanti ini nanti rapat dipimpin kemungkinan sama Pak Irfan dulu, Pak Irfan. Nah, sebelum dipimpin sama Pak Irfan, kita siapkan dulu bahannya. Nanti tolong disampaikan sama itu teman-teman peserta rapat kedengaran nggak, Mak? Nah, dengar nggak suara saya? Dengar ya? Nah, jadi sebelum nanti dipimpin sama Pak Irfan, nanti tolong itu teman-teman yang tadi sesuai agenda yang sudah di-share di undangan, kan ada yang nanti pematerinya siapa aja. Ada topik-topiknya, nanti masing-masing paparan melaporkan apa yang dievaluasi gitu. Nah, nanti teman-teman yang notulen, yang sudah ada Danang, kalau Danang posisinya sebagai apa Asrot. Nanti ada 2 orang, Aziza sama Evalin itu sebagai notulen. Nah, nanti semuanya nanti kalau untuk via Zoom-nya ada saya rekod, tapi tetap butuh notulen karena kita belum bisa menyediakan ini untuk teks karena nanti itu evaluasinya itu dimasukin dalam laporan, nanti dimasukin di laporan di paling terakhir. Itu kan belum dijilid. Nah, setelah lengkap semuanya itu di order nanti dijilid. Nah, nanti dimulai dari Pak Adit nanti yang memaparkan dulu terkait dengan kesiapan perencanaan diklat. Kemudian nanti dilanjut sama Pak Bima, kemudian nanti setelah Pak Adit baru panitia. Jadi yang awal nanti paparan yang menyampaikan Pak Adit dulu. Setelah itu mohon dicek SK panitia diklat MRL kemarin itu panitianya siapa aja. Kemudian siapa lagi? Ya? Kalau panitia yang di luar dari negara gimana? Ya tetap, yang panitianya ikut. Ya, yang panitianya juga ikut ke sini. Kalau kan ada SK-nya tuh. Yang terlibat di SK, yang terlibat di SK. Dicek kembali SK diklat MRL Tanjung Selor itu siapa? SK diklat KAK Angkatan 1 itu siapa? SK Angkatan 2 itu siapa? Nah, itu nanti sinkron dulu di situ nanti baru kemudian terakhir nanti Mas Murdiman menyampaikan hasil evaluasi untuk ini. Terakhir nanti Mas Mur, kemudian nanti lanjutkan dengan saya nanti. Jadi terstruktur nanti laporannya biar di ini. NTK akuntansi segala macam mas di satu. NTK ada. Semuanya jadi. Kemudian nanti Mas Fahmi terkait dengan ini, Mas Fahmi, monitor Mas Fahmi. Ya, Pak. Ini Mas, yang SOP kan kemarin udah saya kasih kan SOP yang itu, SOP pelatihan PM sama teknis. Nah itu posisinya gimana Mas? Kendalanya gimana? Oh, untuk kemarin baru disesuaikan sama ini Pak, PM yang terbaru. Ini laporan tadi betul. Kenapa? Betul semua. Ya? Halo, Pak. Ya. Kemarin kan ini apa masih pakai SOP yang lama tuh ya. Nah kalau dari dilihat tuh ini Pak garis-garisnya masih kurang benar kalau sesuai apa mengikuti PM yang baru. Jadi kemarin baru perbarui itu. Oh baru diperbarui. Nah, jadi SOP itu kalau udah diperbarui
nanti kalau ada kendala disampaikan ke saya Mas, maksudnya biar kita tahu itu perubahan, setiap ada perubahan, karena kan itu ada satu, ada dari garis-garis yang belum sesuai, ada juga dari ini apa namanya kalimat-kalimat yang harus dikoreksi. Nah, nanti Mas Fahmi buat dulu, nanti disampaikan ke kita untuk koreksi lebih lanjut, baru nanti kita rapatkan. Setiap satu SOP itu harus dirapatkan. Baru nanti setelah selesai dirapatkan, baru nanti itu kita ini, setelah dirapatkan baru kita sahkan. Nah, gitu. Prosesnya gitu nanti kurang lebih. Sementara sih SOP-SOP itu ya dipakai, tapi belum bisa jadi pedoman baku karena belum disahkan oleh pimpinan. Gitu. Ya, oke Mas. Yuk, makasih Mas Fahmi. Nanti Mas Fahmi tolong di ini Mas, apa namanya? Kan Mas Fahmi udah punya file SOP-nya. Nanti kalau ada yang miss pada saat rapat, nanti tolong ditampilin SOP-nya Mas Fahmi. Nanti kita kan ada, nanti kita Mas Adit mungkin dari panitia ngobrol tentang terkait dengan apa, penerimaan siswa. Nah, nanti ditampilin SOP-nya seperti apa. Nanti kalau ada ngomong tentang pada saat pelaksanaan diklat, SOP-nya kendalanya di mana, kalau ada miss ditampilin SOP-nya. Kemudian nanti Pak Murdiman ngomong masalah evaluasi, nanti Mas Fahmi tampilin SOP-nya seperti apa. Nanti di-share ke Danang aja, Mas Danang juga udah pernah saya kirim. Itu sementara posisi saat ini, sembari nanti itu kita benahin, sambil nanti di mana yang kurang mampu, nanti kita mintakan ke pimpinan. Kalau memang misalkan, kan itu kan ada flowchart. Nah, misal kalau saya sih terus terang sendiri, saya nggak ngerti, nggak paham, saya nggak punya keahlian untuk benahin itu, nggak tahu kalau Mas Fahmi gitu. Nah, kalau saya sih udah minta ke pimpinan, kita butuh pendampingan dengan tenaga ahli untuk, karena di situ ada flowchart yang saya juga nggak ngerti artinya seperti apa, belum paham betul gitu, kurang menguasain lah. Nanti ya nggak apa-apa kita tampilin dulu, biar nanti itu menjadi catatan rapat, biar pimpinan bisa ngambil keputusan. Terus sih bentar Mas Fahmi, sama ini nanti Mas Danang kalau ada Bu Titi, nanti biar kan kita belum ada ini terkait dengan buku-buku untuk siswa itu kan sebenarnya bisa di-share ini melalui apa, e-book. Nah, sementara kita belum ada petugas layanan dari perpustakaan ini, belum kelihatan layanannya apa. Paling itu doang sih nanti. Pak Wima, monitor Pak Wima. Siap, Ibu. Oke Pak Wima, nanti sesuai itu ya, sesuai yang di-share Pak Danang ada undangan rapat, cuman jadwalnya mundur jadi setelah azhar, nanti kita nunggu sampai setelah azhar, sampai dengan azhar nanti baru kasih gar dipimpin, sementara dibaca-baca dulu laporannya, itu yang di situ, apa miss-nya di mana, apa yang ya. Ya Pak Ibu, sudah Pak Ibu. Sip, oke. Oke, yuk. Monggo, yuk. Ya, sambil menungguin ya. Kalau yang mau sholat asar dulu. Coba Ibu. Setahun nih. Mana ya? Ini, gimana namanya? Manado. Dari mana sih kawan? Oke.
Yang baru. MWP angkat dua angkatan ya, Bli? MWP Bali. Satu angkatan aja ya? Angkatan satu. Tidak yang baru kan? Penumpang. Mulai. Dulu penilaian tanggal berapa sih? Tenang, tenang. Mulai. Dua 26 sampai 10 Maret. 26 Februari sampai 10 Maret. Februari sampai 10 Maret.
Rekening dengan siapa? Mendukung. Nanggal kemarin, nanggal. Cindra. Tiga. Oke. Kemarin nggak berapa pasti kalau ini? 1 tahun 30 Juni ya? Itu. Duduk sampai 16. Masuk sampai 9. Oh DPR toh? April ya? 20. Ini misinya. Iya, benar. April dong, sama. Terminal. MRL. Itu bisa. Sebenarnya kan juga belum pasti. Cuma 20 nih sama ini. Nah ini harus dibuat dua. Oh gitu. Nggak Gitu. kayak gini langsung. Nanti kayak kemarin. Nggak cuma di Melakus banget sih. Dan minta data cowok juga ya. Terlaksana. Terlaksana. Nih 20. MLL 2. Rencana setelah PPKM gitu ya berarti ya? Iya setelah PPKM gitu ya? Pasti tanggalnya? Oh iya ini. Karena PPKM berpanjang nggak berpanjang. Oh iya tergantung. Kan ini rencana. Bulan Juli sampai 6 Agustus. Nah nih. Juli 6 Agustus. Iya. Itu nggak ada tahun Ini oh iya. Mau berapa ya? MRL terminal Andawa. ada tempatnya ya rencananya. Hah? Ada tempatnya itu. Iya. September, tanggal 3 September, ini runningnya 6 Agustus, kemudian 25 Agustus berapa hari? 6, 16 hari. Berarti 6, enggak, ini range waktu kita berikan ini ketika tahun lainnya gitu.
Besar itu. Ini kan 6 Agustus terakhir 3 September. Nah, di September sampai jadi kemudian berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 September. Ini nggak mungkin karena bisa saya nyambung modalnya. Hah? Berapa nih? 10 hari ya? 1, 20, 2, 2, 2, 1. Bulan 1? Enggak, bulan itu cuma Apanya? bulannya tinggal 30 September. September. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. September 30. 30 atau 22. 30, 5 hari. 22, 25, 26, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 hari. Masuk sini nih. Oh, bikin 21 sih ya? September. September. Yang masih rencana di setengah juga. Ya, Nggak usah lah. gimana? Kan setahun. Setahun. Boleh minta normalisasi. Tapi Nah, ini buat kontribusi kita terhadap keadaan nasional itu aja. Harus pakai tanggal semua nih berarti? Nggak usah, nanti biar Gus Bang yang ini maunya ini maunya membawa ini dikat siapa yang belum mungkin bisa dijadiin untuk dikat untuk masyarakat gitu terkait ini. ya intinya nggak ditulis kalau rencananya. Yang rencana nggak usah nih berarti tanggalnya? Nggak usah. Udah, bos. Kalau kok set asalnya dulu. Itu ada pasti. Gus Bang yang ini yang pemasangan. Terus. Ini hapus saja ini. Hapus ya. Ya, begini. Kalau ada tanggal sebenarnya lebih bagus. Iya. Nggak mungkin dia dulu. Mana tadi? Bukan lagi. Ada yang belum ya? Ah, Namanya sama. yang fix sudah. Langsung kirim ke ini grup kegiatan. Kegiatan. Ya kan ngomong. Tapi yang itu terlempar gitu ya. Datang KKTU. Mau. Untung nggak mantul dapat celana KTU. Lihat. Ngomong juga belum ya. Orang belajar. Ya. Motor. Bisa kan? Hah? Bisa. Iya. Ini bisa. Iya, bisa. Bisa lagi. Masing-masing. Masing-masing enak. Terus aja. Mana langsung gimana di masjid? Orang belajar belum? Udah, ini bosan. Enggak itu dulu. Oke. Enggak, kalau memang yang ditanya, ke masjid aja. Ya, cuman takutnya udah aja. Duluan ya? Duluan. Lama nanti takutnya orang
Kalau Pak Hamdi bawa aja story-nya. Tunggu. Minum 5 sih saya nih. Itu biar gampang. Udah mau. Udah boleh. Data vaksin ini siapa yang vaksin ini? Sama data vaksin. Siapa yang vaksin? Udah. Udah. Gimana? Cuma. Yopi harusnya. Ya, dulu Yopi. Yopi ini. Apa nih? Kalau ngecek, rasanya langsung ngecek BIM. Datanya lo gabungin ya. Celeng. Ya Kak, saya tunggu. Izin saya tunggu. Sudah guys. Salah nih. Dulu sih. Nih. Belum balanya enggak. Ini mana ya tadi? Ini. Ini. Gimana dia bos? Ini masukin punya aku. Oh ini langsung masukin punya aku. Nah, saya juga. Itu aja ya. Ini. Ini rapatnya mau di Zoom masing-masing dapat ruang rapat. Saya nggak sama balanya. Enggak ada. Saya ini dibikin buat jadi visit ini. Ini nih. Nanti kalau kirim Iya. Yes. Izin Pak, yang WFO di ruang rapat Pak, kalau yang WFA di kediaman masing-masing. Tadi makan durian nggak WFH lu? Jadi Pak, ada Pak. Mana sih? Makannya Pak di kantor Pak kalau ini karena dekat kan. I am pleased to welcome every one of you today on General Lecture
current situation of maritime transportation and its challenges. This program Oh, is dia lagi brought to you webinar. by Human Resource Apa? Development Agency on Transportation. Ya lu aja lagi webinar kan? Ya ini double nih Pak. Penting nggak apa-apa Pak, saya ikut sebentar di sini, nanti diteruskan sama masing-masing yang ini Pak, yang menangani Pak. Nanti saya hanya paling 5 menit Pak, sekitar schedule Pak. Ya kalau nggak saya ke atas aja kalau gitu. Siap Pak. Izin Pak Irfan, nanti ini mungkin mati Pak, soalnya Zoom saya masih basic. Nanti paling saya kalau mati saya izin ini masuk apa? Yang dari kantor izin masuk ulang lagi, saya start ulang nanti. Soalnya linknya cuman bertahan 45 menit. Ini udah mau mendekatin sekitar 30 menit dari awal tadi. Nanti paling di start ulang Pak, izin supaya bisa ikut join. Tujuh mas, no. Iku, nah gua speaker. Icu. Nah wis. Nah wis mas. Oh.
Dengar nggak, Po? Ya, Dan kemudian Sisi lagi Mas. sekarang nggak, Po? ya siap, boleh. Ya, mulai nih. Ya, Siapa aja yang nanti paparan? yang paparan nanti ini Pak. Ini mulai dari Pak Adi dulu Pak. Izin Pak, nanti bisa mulai dulu Pak. Nanti seterusnya dilanjutkan oleh Pak Adit dan Pak Bima dan Pak Murniman Pak. Mohon izin, berkenan untuk dibuka dulu Pak. Ikut siapa? Mau ikut juga? Ya udah. Enggak, maksudnya ini tadi saya mau restart dulu apa yang sudah diselesaikan yang kemarin dari Bapak, baru nanti kita laporkan. Kalian udah apa aja coba? Yang kemarin di sekolah ini yang saya Kalau memang sudah siap ya sudah. Terus evaluasi yang dari ininya siapa? Masing-masing evaluatornya. vaksinnya. Saya tahu vaksinnya. Yang malam Mas Duri kan itu. Yang pegawai juga sekalian, pegawai kemarin hari apa tuh? Hari pertama, kedua, terus yang kedua, terus yang hari Sabtu itu sama polisi itu berapa orang? Itu. Yang pegawai itu hari vaksinasi yang pertama itu berapa orang? Tuh. Hah? Vaksin apa itu Mas? Pegawai. 7 Juni pertama. Vaksin pegawai. Udah ya namanya vaksinasi. Pegawai gitu. Nggak usah. Vaksinasi gitu. Sasarannya ini pegawai. Sasaran udah ada baca dong. Mulai 7 Juni. 7 Juni. Vaksinasi tahap pertama gitu. Lima 51 kan? Jumlahnya pegawai terlaksana. Berapa Mas? 10. Juli. 8 Juli. Wes. Oh, 30 Juni. Juni. Nah, bisa kita. Oh, 30 Juni ya. 30 Juni kedua. Sama vaksin yang dari masyarakat kerjasama dengan Pemda. Sepot TNI Polri ya. dengan Polsek Bogor Timur dan Puskesmas. Vaksinasi. Kita datang loh. Oh, Semua masyarakat di masa sini gini. itu yang kedua aja itu. Berarti Tanggal 30 Juli. Sabtu. Enggak. Waduh. Sabtu, enak nih Sabtu. Pada bingung. Yang Sabtu itu sama masyarakat. Masyarakat Mas. Kalau yang kedua itu beda. Yang kedua itu
Ini aku juga mas, sing ono polisi teko iku lho, sing disetu, nah wis. Vaksinasi taruna tahap 1 dan 2 bekerjasama dengan Puskesmas Tiban. Puskesmas yang tiba. Di bulannya tanggal berapa di tahun? Ini rencananya apa yang mau dibahas, Pak? Evaluasi. Tahap pertama dan kedua, Izin Kak, berkenan untuk dibuka dulu Kak. Saya ini sekalian izin nanti mau geser ke ini yang webinar. sudah. Ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan otoritas yang disampaikan bahwa kita akan mengadakan evaluasi kegiatan diklat yang sudah dilaksanakan yang pada saat kemarin manajemen rekayasa lalu lintas angkatan pertama di Tarakan dan KK juru parkir di Singkawang dan di Tarakan. Mungkin nanti bisa dari masing-masing staf yang bertugas sebagai evaluator dan sebagai koordinator masing-masing kegiatan untuk bisa menyampaikan hasil dari kegiatan ini dimaksud. Baik, silakan siapa dulu yang akan menyampaikan. Pak Ipul, silakan. Ya. Baik, mohon izin, terima kasih pimpinan kami atas waktunya. Mohon izin, adapun rapat evaluasi ini akan rutin kita laksanakan sebagai bentuk evaluasi dari pelaksanaan diklat yang sudah kita laksanakan, dan nanti sebagai bahan kita untuk penyusunan laporan bulanan yang mana akan digunakan oleh bagian statistik dan evaluasi di bagian perencanaan tata usaha. Mereka akan perlu untuk input data yang kita laporkan yang akan kita laporkan. Demikian. Sebelum kita laporkan juga kepada pimpinan, hendaknya kita cross check dulu, karena di beberapa waktu kemarin ada form yang dari sekretariat untuk pengisian peserta dan lulusan pelatihan. Posisi terakhir saya cek datanya masih belum sesuai. Mohon izin pimpinan kalau saya mungkin salah dalam memantau melihat. Mohon di-cross check kembali, karena untuk yang di bulan ini kita hanya melaksanakan mohon agar ini kembali untuk lulusannya, karena untuk yang pelatihan. Demikian, karena di situ banyak form-form yang harus diisi, yang link yang dia sifatnya link, dan siapa yang harus mengisi form tersebut juga harus kita mohon izin. Kemudian untuk evaluasinya, untuk ini sebelum laporan itu sekarang bentuknya laporan masih dalam bentuk hasil evaluasi nanti akan kita tampilkan pada laporan. Kemudian format evaluasi dari awal SK sesuai dengan kemarin terakhir rapat dengan Kepala Balai terkait dengan SOP, surat tugas, dimulai dari nanti pada laporan dimulai dari rapat. Nanti laporannya dimulai dari rapat dulu, rapat persiapan,
yang kita laksanakan awal tahun itu kita laksanakan rapat persiapan. Ada undangannya kemarin kalau nggak salah undangannya itu akan muncul di semua laporan pelatihan. Jadi undangan rapat awal tahun itu dia mengcover ya. Nah itu yang nanti dilampirkan di semua laporan pelatihan, tinggal di copy aja. Kemudian ada rapat per diklat. Nah per diklat nanti setiap diklat itu kita di situ apa aja yang diputuskan. Kemudian seterusnya SK kepanitiaan, kemudian surat tugas, kemudian selanjutnya itu dimulai dari format laporan pelatihan dan DPM, kemudian foto-foto segala macam itu nanti ini seperti itu. Kemudian sampai dan terakhir nanti kalau sudah lengkap semuanya persiapan untuk dijilid menjadi satu buku, kita jilid menjadi satu buku. Tentunya nanti itu akan sebelum dijilid kembali diperiksa oleh masing-masing yang menyusun. Demikian. Setelah itu nanti sudah ini terkait dengan apa namanya yang pembenahan SOP juga kita mungkin SOP yang lama belum disahkan, ini rencananya kita mau sahkan. Format apa namanya flowchart juga sudah diperbaiki, namun masih banyak yang belum sesuai dengan ini, masih dalam proses pembenahan nomenklatur contoh misalkan unit pelatihan, sementara di kita belum ada unit pelatihan, sementara kemudian ada unit-unit lain yang muncul di nomenklatur itu juga masih belum sesuai. Kemudian dokumen mutu bakunya juga itu masih banyak yang ini butuh penyesuaian karena terkait dengan AP2KP, tergantung pimpinan mana yang kita sepakatin, karena ada sifatnya dia sekarang kalau dia mengikuti format lembar disposisi, kalau kita mengikuti tata naskah dan persuratan, tentunya itu harus dituangkan dalam lembar, suatu namanya lembar baju taka, namanya seperti itu. Nah itu jadi outputnya kalau dalam mutu baku misalkan SOP ada disposisi, maka disposisi itu tidak bisa dituangkan melalui grup chat, mestinya itu dituangkan kembali ke lembar disposisi. Nah itu menjadi satu mutu baku, itu menjadi itu yang harus kita sepakatin. Mungkin nanti untuk pengesahannya kita akan agendakan lagi rapat tersendiri sehingga dia menjadi suatu ketetapan di internal kita sepakatin bersama, dan nanti kita akan sosialisasikan, kita edarkan kepada seluruh para pihak yang terkait. Demikian. Kemudian yang terkait dengan diklat juga ada yang ketinggalan satu terkait ini MOU, perjanjian kerjasama. Untuk pelatihan-pelatihan teknis itu hampir semuanya didahului dengan perjanjian kerjasama. Nah, dokumen perjanjian kerjasama itu menjadi dasar. Jadi dia bisa di awal, nanti di halaman 1 mungkin di form checklist yang lama itu tidak masuk, tapi ini agar di-input nanti itu agar dimasukkan di dalam laporan. Nah, jadi dia bisa di awal pada saat rapat pembahasan mungkin dicek kembali tanggalnya itu tanggal berapa. Kalau lebih duluan kita tanggal rapat di awal tahun daripada MOU-nya, berarti rapat awal tahun dulu yang dicantumkan di laporan diklat. Kemudian itu PKS itu tanggal berapa. Jadi berurutan. Dalam laporan itu tanggalnya dia yang membuat dia berurutan, pertama format dokumen, struktur dokumennya, tingkatan dokumennya, kemudian tanggal. Nah itu yang jadi nanti laporan itu dia sesuai tanggalnya di Januari sampai dengan sekarang itu dokumen-dokumennya yang muncul apa aja, nanti bisa dibenahin lagi, disesuaikan kembali. Nah demikian pimpinan yang bisa dapat saya tambahkan. Selanjutnya silakan dilanjutkan oleh masing-masing yang bertanggung jawab untuk dalam laporan diklat pelatihan MRL dan cakapan kapal. Silakan, saya mohon izin pimpinan nanti sementara ikut dulu di webinar karena sedang webinar. Mohon izin, terima kasih. Silakan siapa duluan, Pak Adit atau Pak Bima atau Pak Ordiman? Izin Ibu. Ya, Pak Bima silakan.
izin Kak untuk yang sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan laporan kemarin, sesuaikan dengan SOP yang kemarin Kakak bikin ya, untuk masalah laporan di tenis MRLL. Jadi semuanya udah tertata rapi itu yang previsit sampai RAB-nya. Yang belum mungkin ada beberapa yang masih penyempurnaan kayak apa namanya soal proses yang masing-masing untuk satu orang peserta belum nggak mungkin. Nanti ada. Dengan satu orang peserta nanti tinggal proses pengeprintan dan yang lainnya sudah insya Allah aman semua. Mohon izin Pak Ibu. Ibu mohon izin. Iya, ya Pak Bima. Ya, kita ini mungkin nanti minta tolong notulen mencatat dulu sambil nanti kita sinkron. Nah, kendalanya kemarin yang menjadi masalah selama sebelum menjelang diklat itu, norma hasil itu sebenarnya harus didistribusikan kepada pihak terkait. Contoh misalkan previsit itu ditunggu di tim perencanaan, di persiapan. Mungkin ada di Pak Adi itu butuh dokumen itu untuk dia merencanakan persiapan diklat, sementara dokumen itu tidak turun. Jadi yang bersangkutan kalau melihat kepada surat tugas, pada surat tugas itu ada disampaikan melaporkan kepada atasan langsung. Nah, mestinya di situ dia melaporkan ke atasan langsung, kemudian itu mestinya dokumen itu turun kembali kepada pihak yang di situ. Sementara di SOP itu tidak muncul. Nah, ini SOP ini sebagai bahan evaluasi, nanti minta tolong di ini revisi dan sebagainya. Siapa Ivo? Nah, ya mohon izin. Nah, itu yang miss, mungkin banyak miss di situ. Jadi itu hanya mungkin dia hanya sampai di yang tim evaluasi, padahal itu harus didistribusikan ke yang lain dalam dia menyusun tugas-tugas tupoksinya mungkin. Nah, tapi ini mungkin sebenarnya di form SOP mungkin di persiapan dia nggak muncul karena itu hanya mutu baku. Nah, setelah dia melaporkan itu di mana? Karena saya cek di kepegawaian juga nggak buat SOP seperti itu. Nah, ini yang harus kita improvisasi PDC diimprove untuk ini supaya tidak miss sih pada saat pelaksanaan, koordinasinya semakin baik lagi ke depan. Mungkin demikian tanggapan dari untuk ini Pak Ima, mohon izin pimpinan untuk selanjutnya. Next mungkin dari Pak Aditya atau Pak Mudiman. Mohon izin Pak Irfan sebagai kasih penyelenggara diklat dan Ibu izin menyampaikan untuk DPM dari nota dinas previsit sampai dengan sekarang kita ada dalam semua portal ini dalam rangkuman dari nota dinas previsit ST nama hasil nota dinas sampai belangko honor, belangko transport, belangko narasumber dan RAB sudah ada di sini semua. Sudah lengkap. Ada. Ibu? Ya, terima kasih. Jadi kita tampung dulu terkait dengan bagaimana yang belum kita ini clearance terkait dengan beberapa juga terkait dengan temuan BPK yang tempo hari sempat dibahas juga. Mungkin teman-teman juga ikut hadir juga. Bagaimana dengan yang statusnya dia mengajar dengan status jabatan fungsional instruktur, apakah itu honornya tetap dibayarkan? Karena saya harus agar dicek kembali temuan izinnya agar sinkron sehingga itu tidak menjadi temuan lagi, jangan terulang lagi di diklat yang berikutnya, karena di kita ada yang dia berstatus jabatan fungsional instruktur dan SK-nya sudah terbit, itu SK Menteri untuk yang ahli pertama. Kemudian untuk yang ini agar itu sebagai kalau seandainya sudah sempat terbayarkan untuk diklat bulan berikutnya jangan sampai itu terulang kembali, karena akan nanti terulang kembali, akan disesuaikan kembali itunya yang dia
tenaga pengajarnya berasal dari internal instansi BP2T di Mempawah. Demikian tanggapan dari saya. Ya, izin menambahkan, Po. Ya, siap. Ya, kalau terkait temuan mereka kemarin kan kebanyakan karena dokumentasinya kurang kan. Yang kita dianggap fiktif padahal kita benar melaksanakan. Untuk Ya. tahun ini, teknis maupun DPM, aplikasi sudah lengkap semua dari hari pertama sampai hari terakhir. Ya, iya, maksudnya terkait dengan pembayaran honor, kalau dokumentasi permakanan semua sudah clear. Terkait dengan yang pembayaran honorarium, kalau dia yang statusnya dia jabatan fungsional instruktur, itu tugas utamanya adalah sebagai instruktur. Nah, kalau dia sebagai instruktur, maka dia tidak dapat honor mestinya, kecuali dia kelebihan jam mengajar. Nah, dia itu dibayar, kita tidak membayarkan, hanya kita menyediakan tiket dan uang transport saja. Nah, karena dia sudah dibayarkan full melalui gajinya dan tunjangan kinerjanya. Nah, agar itu dievaluasi, terutama khususnya yang mengajar, yang dia statusnya jabatan fungsional instruktur di kita itu ada Pak Frans, Pak Bayu, dan Pak Curatio. Nah, mereka itu statusnya jabatan fungsional instruktur. Nah, jadi itu akan dievaluasi, nanti kita koordinasi, karena di sisi lain kita juga harus menyiapkan, menjamin di setiap pelatihan kita agar mereka bisa mengajar, karena nanti akan pemenuhan angka kreditnya dari fungsional instruktur harus terpenuhi untuk angka kredit setahun. Nah, nanti kan akan kita evaluasi bagi tenaga pengajar mereka yang mana yang hasil ini di persiapan di pelaksanaan diklat, kita harus mapping yang yang mana, karena untuk yang di Tanjung Selor kemarin itu banyak tenaga pengajar yang dari Disub. Nah, sementara kita punya tenaga pengajar yang dia statusnya instruktur di internal kita gitu. Nah, ini seperti apa? Kemarin sudah saya koordinasikan juga waktu penutupan dengan Pak Wibi, dengan instruktur yang di sana. Saya sudah koordinasi dengan tenaga pengajar lokalnya, bahwasannya yang tugas mengajar itu dari BP2T di Mempawah. Demikian. Nah, nanti sudah kemarin dengan ada di subprovinsi, mereka sudah mulai memahami gitu. Nah, mereka hubungannya dengan kita itu dalam SK kepanitiaan itu hanya sebagai mengacu kepada dokumen kerjasama, karena yang kita sepakati dalam dokumen kerjasama kita, hak dan kewajiban antar instansi itu adalah hubungannya hanya sampai dengan penyediaan peserta. Jadi sebenarnya yang kita berikan honorarium itu kepada Disub itu adalah honor panitia, bukan sebagai tenaga pengajar. Nah, sementara tenaga pengajar itu yang diprioritaskan adalah dari instruktur yang dari internal kita, yang statusnya instruktur. Setelah mereka angka kreditnya terpenuhi, baru kita berikan tenaga pengajar yang dari luar dalam hal misalkan kompetensinya tidak tercapai, kemudian yang bersangkutan sedang sakit, tapi selama yang bersangkutan masih mampu dan memiliki kompetensi, agar diprioritaskan dari yang statusnya instruktur dari kita dulu. Demikian untuk catatan dari saya, mungkin nanti ditambahkan oleh pimpinan. Terima kasih. Demikian, selanjutnya mungkin ada yang ini, Pak Fahmi, yang lain, siapa? Pak Fahmi, terkait posisi SOP, Pak Fahmi. Ya. Izin pimpinan, Pak Irfan selaku Kepala Penyelenggara, Pak Ivo dan rekan-rekan sekalian, untuk SOP ini baik SOP diklat dari mulai perencanaan sampai evaluasi, baik itu DPM dan diklat masih dalam proses update untuk dengan penyesuaian dengan ketentuan PM nomor 50 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan SOP. Jadi kemudian untuk tim sertifikasi ada sedikit usul Pak Ivo, untuk data peserta diklat nantinya bisa dimasukkan dalam aplikasi Spreadsheet. Jadinya untuk petugas yang melaksanakan pendataan bisa saling update. Jadi untuk tim sertifikasi bisa langsung dapat datanya gitu Pak Ivo. Ya, ini terima kasih, mohon izin saya tanggapin saja langsung. Ya,
mohon izin pimpinan, ini juga bagi teman-teman, kendalanya di kita ini masalah ada skill ya, maksudnya skill dalam koordinasi. Karena tidak semua, karena sekarang ini sudah ada eranya Google Docs ya, ataupun Google Spreadsheet, di mana Google Spreadsheet itu kita bekerja bersama, namun tidak semua pegawai yang bisa menggunakan Google Spreadsheet ini, masih menggunakan manual. Manual itu maksudnya masih menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini juga kemarin saya sudah diskusikan dengan pimpinan agar kita dari ini bisa memberikan pelatihan internal. Nah, kalau saya mungkin dengan Pak Irfan kita sudah punya kualifikasi untuk menggunakan Google ya, Google Docs, Google maupun Google Spreadsheet. Ini kita sudah bisa. Nanti sebenarnya di awal tahun kemarin saya sudah menyampaikan nota untuk ini peningkatan kompetensi sebagai untuk kita ke depan koordinasinya lebih mudah, karena terkait dengan penggunaan dalam hal koordinasi dan kerjasama ini ada yang ini. Nah, jadi agar kalau kompetensinya sudah sama semua, kita bisa standarisasi untuk aplikasi yang kita gunakan itu apa yang kita sepakatin. Jadi nyambung, jangan sampai nanti ketika kita koordinasi dikasih filenya ini, yang ini, jadi ini mungkin nanti ini juga menjadi bahan evaluasi kita juga untuk tadi misalkan SOP, penyusunan file yang lain, kita bisa standarisasi katakanlah seperti itu. Nah, yang SOP yang yang nomenklaturnya belum sesuai, nanti mungkin kita seperti arahan pimpinan juga Pak Kabale di rapat terakhir kemarin itu akan dibahas tersendiri SOP-nya. Karena kemarin itu baru inventarisasi, waktu yang terakhir saya dengan Pak Irfan mau berangkat ke Singkawang, Pak Kabale ambil alih kemarin kalau nggak salah. Nah, saya juga saya dengan Pak Irfan tidak mengikuti posisi terakhirnya seperti apa laporannya ini, maksudnya apa hasil itunya kemarin. Demikian, terima kasih. Kemudian tambahan sedikit lagi, ini terkait dengan itu e-book, nah digital book, karena kita di perpustakaan ada digital book, namun kurang optimal layanan perpustakaan kita sekarang, sehingga di diklat kesempatan diklat kita di Tanjung Selor kemarin kita tidak bisa sharing untuk mungkin dari peserta butuh buku bahan bacaan yang sifatnya e-book, tapi kita belum ini, akan itu menjadi masalah. Sudah beberapa angkatan kita jalan tapi e-booknya nggak jalan, padahal itu di akreditasi, kalau dia di pendidikan tinggi itu ada poinnya tersendiri. Kalau kita bisa menyediakan e-book itu ada nilai plusnya, jadi bisa menutupi kekurangan kita. Sementara fasilitas itu sudah ada, tinggal yang mengoperasikannya saja, mendistribusikannya. Demikian tambahan mungkin. Kami ada lagi. Udah. Demikian pimpinan, mohon izin tanggapan dari saya, mohon izin mungkin nanti dari teman-teman notulen bisa merangkum apa yang kita apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, apa yang tadi ini mungkin bisa masuk di dalam catatannya notulen. Demikian nanti untuk menjadi hasil rapat ini, kemudian setelah rapat dapat kita lakukan perbaikan sehingga cepat untuk penyusunan laporan dan penjelasan. Demikian pimpinan, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, saya kembalikan waktu tepat pada pimpinan rapat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivo atas beberapa tanggapan dan masukan.
baik itu terkait pelaksanaan kegiatan maupun tenaga pengajar yang kita seperti kita tahu kita baru punya beberapa tenaga instruktur yang musional, yang CPNS yang tahun kemarin ada 4, sisanya sekarang ya. Kalau yang sekarang kan belum ditetapkan, yang posisi instrukturnya belum ditetapkan, jadi baru kita punya 4, dan itu rata-rata adalah kualifikasinya amputasi darat ya. Kemarin waktu yang kita itu kebanyakan rata-rata instrukturnya cuma ada khusus untuk yang mungkin yang bisa, kalau yang atur laling bisa, karena kan sifatnya ke masyarakat. Tapi kalau yang misalnya yang udah ke manajerial, mereka sih ada kualifikasi tapi masih kurang di lapangan, karena nanti kan kalau yang levelnya agak ini kita harus cari dosen mungkin ya yang profesional dan mungkin punya pengalaman lama di bidangnya gitu, biar nanti kita punya kualitas pengajaran kepada para aparatur di daerah itu menjadi lebih baik gitu. Mungkin juga nanti seharusnya kita ada pengembangan SDM ya, terutama yang tenaga instruktur bisa ditambahkan lagi kualifikasinya. Selain dari sekolah dari pendidikan formalnya yang selama 3 tahun maupun 4 tahun, karena itu masih belum cukup, karena di lapangan itu kontak seperti apa. Nah, kalau misalnya kita punya dosen-dosen yang berkualitas yang bisa kita rekrut, ya itu mungkin sebagai pertimbangan. Atau mungkin yang bisa masyarakat yang level pendidikan dan pengetahuannya mungkin masih bisa sama instruktur kita, ya mungkin bisa nanti bisa dipertimbangkan, karena kita punya tenaga instruktur yang baru 4, yang 1 sudah pindah, yang 4 orang itu kan bisa digunakan nanti Pak Adit atau Bima. Tapi kalau misalnya yang teknis biasanya mungkin yang khusus yang praktek, karena biasanya kita juga kalau di sana sebagai salah satu pendampingan, baik itu dari dosen yang senior dan sudah pengalaman, mereka diberikan pendamping praktek untuk kegiatan pelatihan. Nah, seperti itu, kayak survei itu kan masih bisa lah di ini. Tapi kalau misalnya udah yang lebih advance lagi, itu mungkin lebih membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang lebih ya. Saya juga kadang-kadang agak sedikit ini kalau misalnya, karena kan pengalaman mereka lebih, kalau yang di daerah tuh pengalaman di lapangannya itu lebih dari kita, bagaimana kita menyikapi dan sebagainya. Dan mungkin juga nanti ya memang bisa